Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai bangun ruang gabungan. Coba kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Di sini ada sebuah bangunan tradisional yang terdiri dari setengah bola di bagian atas dan tabung di bagian bawah. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada sebuah tenda. Ini terdiri dari di bagian bawah ini adalah balok. Kemudian ada prisma segitiga di bagian atasnya. Kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat di sini ada limas lingkaran atau kerucut di bagian atasnya dan tabung di bagian bawah. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada es krim. Nah, di sini bagian atasnya ini adalah setengah bola dan kerucut di bagian bawahnya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada yang biasa kita jumpai di jalan-jalan. Ini terdiri dari kerucut dan balok di bagian bawah. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ada sebuah tenda. Di sini di bagian atas adalah sebuah bangun limas segi 4. Kemudian di bagian bawah adalah balok. Oke, itu tadi beberapa contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian coba sekarang kita hitung bagaimana menghitung luas permukaan dan volume dari sebuah bangun ruang gabungan. Baiklah, kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini kita lihat ada sebuah bangun yang terdiri dari kerucut dan setengah bola. Nah, ukurannya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan dari bangun ruang gabungan ini. Oke, jadi luasnya ini adalah luas setengah bola, jadi luas setengah bola ditambah dengan luas selimut dari kerucutnya ini, Nah, kalau kita jadi ini luas setengah bola itu adalah setengah kali rumus dari luas permukaan bola. Luas permukaan bola sendiri adalah 4 kali pi kali r kuadrat. Dan itu setengahnya, maka ini langsung kita kasih setengah. Kemudian ditambah dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Jadi bukan luas permukaan dari kerucut, karena alasnya kan tidak kita hitung, jadi hanya selimutnya saja. Jadi selimutnya kerucut adalah pi kali r kali s, r nya itu jari-jari, s nya itu adalah ini sisi yang di samping ini. Oke, kita masukkan angkanya kali 4 kali 3,14 kali R nya, karena diameternya 20 maka R nya adalah 10. Kemudian ditambah 3,14 kali R nya 10 kali S nya 12. Oke, di sini sebelum dihitung coba kita sederhanakan. 2 dan 4 ini bisa dibagi 2, tinggal 2. Kemudian 3,14 itu sama saja dengan 314/100, dan ini di atas ada 100 juga, Jadi ini menjadi, kalau kita tuliskan lagi, ini tinggal 2 kali 314/100 kali 100. Nah, 100 dan 100 ini sama-sama dibagi 100, tinggal 1. Ditambah ini juga begitu. Ini per 100 kali 10 kali
12. Jadi ini 100 dan 10 bisa dibagi 10, tinggal 10, ini tinggal 1 ya. Kemudian kita kalikan 2 kali 314, ini 628, ditambah sekarang 314 kali 12. Nah ini yang perlu kita hitung, 314 kali 12, ini 8, 2, 6, 4, 1, 3, kita jumlahkan 8, 6, 7, ini 3. Kemudian di sini tadi per 10, berarti komanya di sini. Oke, ini menjadi 376,8. Maka luas permukaan totalnya adalah, tinggal kita jumlahkan, ditambah 6, 28, 8, ini berapa, 14, 10 lagi, jadi 1004,8 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, di sini ada sebuah tenda dengan bentuk dan ukuran seperti ini. Ini terdiri dari, ya, di bagian atas adalah prisma segitiga dan di bagian bawah adalah sebuah balok. Ini kalau kita gambarkan maka akan menjadi seperti ini. Ya, dengan ukuran seperti itu, coba kita hitung luas permukaannya. Ya, kita hitung luasnya. Jadi luasnya kita hitung satu persatu. Jadi luas dari AB FE ini, ABFE ini luasnya sama dengan yang di sebelah sana ya. Ya. Nah, ini sama. ABFE dan DCGH ini sama, berarti 2 kali luas ABFE, kemudian ditambah bagian depan ini BCGF, ini juga sama, berarti 2 kali luas BCGF, kemudian ditambah luas yang bagian atas ini tadi sama ya, ini dengan yang bagian belakang ini sama, maka ini 2 kali. Kemudian yang bagian atas ini luas FGJI ini sama dengan luas EIJH ini yang di sebelah sana, ini sama, berarti ini juga 2 kali luas FGJI, kemudian ditambah luas yang berbentuk segitiga ini, ya itu juga ada 2, depan dan belakang, maka ini juga 2 kali luas EFI. Oke, kemudian luas ABFE ini adalah panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang, jadi 2 kali 1,6. Kemudian BCGF ini juga persegi panjang, maka luasnya adalah ini 3 kali 2. Kemudian luas dari FGJI ini juga persegi panjang, panjangnya ini 3, kemudian sisi miringnya itu 1, berarti 3 kali 1. Kemudian luas dari segitiganya ini adalah 1,6, kemudian tingginya naiknya ini 0,6, berarti 2 kali 1,6 kali 0,6 per 2. Ini luas segitiganya 1,6 kali 0,6 per 2 dikalikan 2 karena ada
2 segitiga. Oke, kita hitung satu persatu. Di sini ini 4 kali 1,6 ya. Langsung saja ini 4 kali 1,6. Kita hitung 1,6 kali 4. 4 kali 6 24, 1 kali 4 46. Ini ada koma, berarti ini 6,4 ditambah 2 kali 3 kali 2, 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, kemudian ditambah 2 kali 3 6 kali 1 tetap 6, kemudian ditambah, nah ini sebelum dihitung ini ada 2 dan 2 bisa dibagi 2, bagi 2 tinggal 1, sehingga tinggal 1,6 kali 0,6. Kita hitung lagi 1,6 kali 6, 6 kali 6 36, 1 kali 6 6 ditambah 3 9. Jadi ini adalah 96, ada 2 angka di belakang koma 1 2, jadi 0,96. Kita jumlahkan yang di sebelah sini, ini 12 ditambah 6,4 18,4, kemudian kalau kita jumlahkan ke sini lagi 18,4 ditambah 6 menjadi 24,4, kemudian ditambah 0,96, ditambah 0,96, ini 6 nya tetap, 9 ditambah 4 ini 3, ada 1 di sini, di 5, kemudian 2, sehingga hasil akhirnya adalah 25,36 meter persegi. Oke ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini kita lihat ada sebuah bangun gabungan antara balok dan limas, maka volumenya adalah volume dari balok ditambah dengan volume dari limas ya. Volume balok sendiri adalah panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Kalau tinggi yang balok ini adalah tingginya balok sendiri, kalau tingginya limas ya tingginya limas sendiri, dalam hal ini adalah 9, ini tingginya limas. Kalau tingginya balok adalah 14. Oke, kita masukkan angkanya lalu kita hitung. Panjang kali lebar kali tinggi ini berarti 8 kali 5 kali 14. Kemudian untuk limasnya sepertiga kali luas alasnya berarti panjang kali lebar ya, karena berbentuk persegi panjang, berarti 8 kali 5 kali tingginya limas adalah 9. Kita hitung satu persatu. 8 kali 5 ini adalah 40 ya, ini 40, lalu 40 kali 14 kita hitung, berarti ini kita hitung 14 kali 4 gitu ya. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4 5 56, berarti di sini 560 karena ada nolnya 1 tadi. Kemudian ditambah, nah ini bisa kita lihat ada 3 ada 9, dibagi 3 habis 1, dibagi 3 tinggal 3. 8 kali 5 ini 40, 40 kali 3, 4 kali 3 2 12, berarti 120. Kemudian kita jumlahkan jadi berapa ya, 680 cm kubik ya. Jadi volumenya adalah 680 cm kubik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, di sini ada sebuah bangun yang tersusun dari tabung dan setengah
bola, maka volumenya adalah volume tabung ditambah volume setengah bola. Nah, volume tabung sendiri adalah pi kali R kuadrat kali tinggi tabung. Kemudian volume setengah bolanya adalah setengah, ya, setengah bola kali volume bola sendiri adalah 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Kita masukkan angkanya, 22/7 kali R nya berapa? 14, ya, 14 kali 14, tingginya adalah 21. Kemudian ini setengah kali 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14. Kemudian coba kita lihat dulu, di sini ada 7 dan 14, ini dibagi 2, dibagi 7 tinggal 1, ini dibagi 7 tinggal 2. 2 dan 22 dan 2 dikalikan 2, ini 44. Jadi ini menjadi 44, kemudian kita kalikan 14. Coba kita kalikan 14. 14 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4. 5. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 5. 6, 11, 6. Jadi ini menjadi 616. Kemudian kita kalikan 21. 616 kali 21. Ini 616, 12, 1 kali 2, 23, 6 kali 2, 12, sehingga menjadi 6, 3, 9, 2, 1. Jadi ini sama dengan 1, 2, 9, 3, 6. Ya, ini volume dari tabungnya. Kemudian kita hitung sekarang volume dari setengah bolanya. Di sini ada 2 dan 4 dibagi 2, 1 dibagi 2, 2. Kemudian ada 7 dan 14 dibagi 7, 1 dibagi 7, 2. Sekarang ada 2 kali 22, 44. 44 kali 2 berapa? 88. Ya. Jadi kalau kita tulis di sini 88, masih ada 3, kemudian kali 14 kali 14. Oke, kita hitung yang mana dulu? Kita hitung yang 14 kali 14 ya. Oke, 14 kali 14, 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4, 5, 4, 1, 6, 9, 1. Jadi ini 196, ini 196 ya. Kita hitung menjadi 196. Sekarang kali 88. Nah, kali 88. 6 kali 8, 40. 8, 9 kali 8, 72 ditambah 4, jadi 76. 1 kali 8, 8 tambah 7, 15. Kemudian ini sama, 8, 6, 5, 1. Kita jumlahkan 8, 14, kemudian 12, kemudian 5, 6, 7, ini 1. Jadi menjadi ini kali 88 menjadi 17248 ya. Jadi ini kalau kita tuliskan lagi ditambah 17248 per 3, masih ada 3 di bawah.
Maka ini bisa kita hitung lagi yang dibagi 3. 17 dibagi 3, kita tulis di sini ya. 17 dibagi 3 itu 5, sisa 2. 22 dibagi 3 7, sisa 1. 14 dibagi 3 4, 12 ya, berarti sisa 2. 28 dibagi 3 ya 9, sisa 1. Kita tambahi 0, tambahi koma. 10 dibagi 3 3, sisa 1 lagi, tambahin 0 lagi 3. Oke, cukup segitu. Berarti ini menjadi 12.936 ditambah 5749,33. Kalau kita jumlahkan, jadi ini ditambah 12936 3 tetap koma, ini 15 45 tambah 3 8, ini 16 8 1, sehingga hasil akhirnya adalah 18685,33 cm3. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada sebuah gabungan antara tabung dan kerucut. Nah, bisa kita lihat kalau kita pisahkan antara tabung dan kerucutnya seperti ini, kita bisa menghitung volume masing-masing bangun ruang. Nah, nanti kita gabungkan, kita jumlahkan. Kita hitung dulu volume dari kerucutnya. Oke, volume dari kerucut ini adalah 1/3 kali luas alasnya, yaitu pi kali r kuadrat kali tingginya kerucut. Kita masukkan angkanya 22/7 kali r-nya adalah 7 ya, karena di sini diameternya 14 sehingga r-nya adalah 7 kali tingginya 6. Kita lihat di sini ada 7 dan 7, dibagi 7 1, dibagi 7 1, kemudian ada 3 dan 6, dibagi 3 1, dibagi 3 2. Sehingga di sini yang bisa kita kalikan 22 kali ya 7 kali 2 bisa kita hitung 14, jadi 14 kali 22. Kita hitung di sini 14 kali 22. 4 kali 2 8, 1 kali 2 2 sama, sehingga di sini hasilnya adalah 8 10 3. Di sini 308 cm3. Kemudian kita lihat di sini tabungnya, volume tabung ini adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah pi kali r kuadrat kali tingginya tabung. Kita masukkan angkanya 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya adalah 12. Kemudian kita lihat di sini ada 7 dan 7, bisa kita hitung seperti ini. Kemudian adalah 22 kali 7 kali 12. Oke, 22 kali 7 dulu kita hitung. 22 kali 7, ini 2 kali 7 14, 2 kali 7 14 berarti 15, 154. Kemudian kali 12, langsung kita kalikan di sini. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 1 kali 2 2 tambah ini 3 4,
5 1 8 4, kemudian 3 dan 5 8 1, sehingga volume tabungnya adalah 1848 cm kubik, dan volume gabungannya adalah volume tabung. Jadi volume gabungan adalah volume, jadi kerucutnya ditambah dengan volume tabung, yaitu 308 ditambah 1848. Kita hitung di sini, bisa kita tambahkan 8 tambah 8 16, 4 tambah 1 5, ini 11 2, sehingga hasilnya adalah 2156 cm kubik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini kita lihat ada gambar es krim. Ya, di sini dengan ukuran tertentu kita akan mencari volumenya. Kalau kita pisahkan antara kerucut dan setengah bulannya, bisa kita gambarkan seperti ini, sehingga volumenya kita bisa menghitung volume keseluruhan. Ini adalah volume kerucut, ya, volume kerucut yang di bagian bawah ditambah dengan volume setengah bola. Volume kerucut sendiri adalah sepertiga kali pi kali r kuadrat, kemudian ditambah dengan volume setengah bola, setengah dari volume bola. Nah, setengah langsung kita tulis setengah kali volume bola sendiri adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Oke, kemudian bisa kita masukkan angkanya. Ini bisa kita masukkan 3,14 kali r kuadrat. R nya adalah 2 pangkat 2 gitu ya, kali, oh ya, ini kali T ya, kali tingginya tingginya kerucut ya, tadi kurang T kali tingginya adalah 9. Kemudian kita tambahkan setengah kali 4/3 kali 3,14 kali 2 pangkat 3. Kita hitung. Nah, di sini kita lihat dulu, ini sepertiga, 3 dan 9 ini bisa kita hitung. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3 ya. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 12, jadi ini menjadi 3,14 kali 12 ditambah. Nah, ini kita lihat dulu, di sini ada 4 dan 2 dibagi 2 1 dibagi 2 2, kemudian 2 pangkat 3 itu 8, berarti 8 bisa dikalikan 2 16 ya. Jadi di sini menjadi 16 kali 3,14 masih per 3 gitu ya, ini masih per 3. Kita hitung sendiri-sendiri, 3,14 kali 12, ini 314 kali 12, 4 kali 2 8, 1 kali 2 2, 3 kali 2 6, 4 1 3 8 6 7 3. Di sini hasilnya
3768, komanya ada 2 angka di belakang koma, jadi 37,68. Oke, kemudian berikutnya 16 dikalikan dengan 3,14, 314 kali 16, 4 kali 6, 4 kali 6 24, 1 kali 6 6 78, 3 kali 6 18. Ini 4 1 3 4 12, ini 10 5 ya, 5024 masih dibagi 3 ya, dibagi 3, langsung saja kita bagi 3, hasilnya kita tulis di sini. 5 dibagi 3 1, sisa 2, 20 dibagi 3 6, sisa 2, 22 dibagi 3 7, sisa 1, 14 dibagi 3 4, sisa 2, tambahin 0, tambahi koma gitu ya, tambahi koma. Kemudian 20 dibagi 3 6, sisa 2, dan seterusnya nanti 0,66. Kemudian tadi ada 2 angka di belakang koma, berarti angkanya maju 2. Nah, komanya maju 2 ya. Hasilnya adalah 16,746 atau 75 gitu ya. 16,75 kalau dibulatkan. Dan kita jumlahkan. Ini karena di sini 2 angka di belakang koma, ini kita buat 16,75 ya, dibulatkan. Sehingga hasilnya adalah, kita hitung di sini ya, 16,75, kita tambahkan 37,68, 5 ditambah 8 13, ini 14, 6 14 lagi 5. Oke, komanya tetap, sehingga hasilnya adalah 54,43 cm kubik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal yang ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, nanti ada 5 soal. Ini yang kedua, 3, yang keempat, dan kelima. Ini semua kalian kerjakan sebagai latihan dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, ya, sampai di sini bahasan kita mengenai bangun ruang gabungan. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.